Kepada siapa zakatul fitrih itu diwajibkan? Di sini dijelaskan tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil idi wa lailatihi sawa'un akana dzakaran am unsa saghiran am kabiran hurran am abdan. Artinya zakat fitrah itu wajib pada perorangan. Cuma tuntutan untuk mengeluarkan adalah orang yang punya tanggung jawab. Kewajiban pada perorangan, yang wajib mengeluarkan adalah orang yang bertanggung jawab. Intinya setiap orang yang Islam merdeka, artinya bukan budak, dan memiliki makanan lebih daripada sehari semalam, ada makanan, ada beras lebih seandainya dimakan di hari lebaran sampai malamnya ada yang lebih, maka itu wajib untuk mengeluarkan zakatul fitrih. Kenapa? Karena zakat-zakat yang lain tersebut ada nisabnya, ada ukurannya. Jadi ketika harta sudah sampai pada batasan yang tertentu, di situ baru diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Makanya karena zakat yang lain ada dalam harta yang tertentu dengan jumlah yang tertentu, makanya itu dikatakan zakatul mal, zakat harta. Sementara zakatul fitrih itu adalah zakatul badan, jadi tidak khusus pada orang yang punya harta saja. Tapi zakatul fitrih tersebut wajib pada perorangan, jangankan orang yang berpuasa, orang yang tidak wajib puasa pun seperti anak kecil itu wajib untuk dikeluarkan zakatul fitrih. Kenapa? Karena zakatul fitri tersebut adalah sesuatu yang bisa mensucikan tubuh seseorang ini setahun sekali. Seandainya ada pertanyaan, kalau orang dewasa dikeluarkan zakatul fitri itu masuk akal. Kenapa? Karena zakatul fitri itu kan mensucikan tubuh kita. Anak kecil itu kan tidak pernah melakukan, itu kan dosanya nggak dicatat oleh Allah. Dan tidak ada anak kecil ini punya dosa, itu enggak ada. Terus hikmahnya zakat fitrah untuk anak kecil itu apa? Jawabannya adalah anak kecil pun juga perlu untuk disucikan. Untuk disucikan dari dosa enggak? Disucikan jiwanya agar tumbuh menjadi anak soleh atau anak solehah. Makanya anak kecil pun juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kepada siapa kewajiban tersebut di sini akan disebutkan. Jadi alaman tajib, kepada siapa zakatul fitri itu diwajibkan. Di sini dijelaskan tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil idi wa lailatihi sawa'un akana dzakaran am unsa saghiran am kabiran hurran am abdan. Artinya zakat fitrah itu wajib pada perorangan. Cuma tuntutan untuk mengeluarkan adalah orang yang punya tanggung jawab. Kewajiban pada perorangan, yang wajib mengeluarkan adalah orang yang bertanggung jawab. Intinya setiap orang yang Islam merdeka, artinya bukan budak, dan memiliki makanan lebih daripada sehari semalam, ada makanan, ada beras lebih seandainya dimakan di hari lebaran sampai malamnya ada yang lebih, maka itu wajib untuk mengeluarkan zakatul fitrih. Kewajiban tersebut pada orang laki-laki wajib mengeluarkan zakatul fitrih, pada seorang perempuan, anak kecil, orang dewasa, bahkan budak pun juga wajib dikeluarkan zakatul fitrih. Bukan mengeluarkan tapi dikeluarkan. Kenapa? Apa bedanya? Budak gak wajib mengeluarkan zakatul fitri, tapi wajib bagi budak tersebut untuk dikeluarkan zakatul fitri. Karena budak tersebut di zaman dahulu, budak ini semua hasil kerja yang diperoleh oleh budak itu semuanya adalah milik tuannya. Jadi budak itu tidak memiliki apa-apa. Gak bisa budak itu memiliki harta. Bagaimana budak mengeluarkan zakat fitrah? Orang dia sendiri gak memiliki harta. Tapi wajib bagi dia untuk dizakati. Kepada siapa kewajibannya? Kepada tuannya. Dengan syarat budak tersebut adalah orang Islam. Karena orang tidak Islam tidak wajib untuk dikeluarkan zakatul fitri.
Jadi zakat fitrah itu kewajibannya itu pada pada perorangan wajib dikeluarkan zakat fitrah, cuma wajib mengeluarkan kepada orang yang bertanggung jawab saja. Siapa orang yang bertanggung jawab? Orang yang wajib menafkahi. Kalau orang laki-laki yang wajib dinafkahi, satu, dirinya sendiri. Wajib dinafkahi dirinya sendiri. Yang kedua, istrinya dan anaknya yang masih kecil. Itu wajib dinafkahi. Orang tua yang tidak mampu, itu juga wajib dinafkahi. Begitu juga anak yang sudah dewasa tapi tidak bisa bekerja dikarenakan lumpuh atau ada penyakit misalnya, sehingga tidak bisa bekerja, maka itu wajib bagi orang tua untuk menafkahinya. Jadi setiap orang yang wajib dinafkahi itu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Misalnya ada seorang laki-laki wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri, istrinya wajib dikeluarkan zakat fitrah. Anaknya yang masih kecil, wajib bagi orang laki-laki tersebut mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang masih kecil. Atau anak yang sudah besar tapi nggak bisa bekerja karena sakit atau karena lumpuh, juga zakat fitrah itu wajib kepada si bapak. Begitu juga ketika orang punya orang tua dan orang tua itu nggak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah sendiri, maka kewajiban tersebut kepada anaknya, karena seorang anak wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu. Jadi setiap orang yang wajib untuk dinafkahi, maka wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah, untuk di zakat fitrah. Kalau anak yang sudah besar, seandainya bekerja itu mampu, seperti anak sudah balik misalnya umur 15 tahun atau umur 17 tahun, orangnya sehat, seandainya bekerja bisa enggak? Bisa, mampu seandainya bekerja. Cuma dia enggak bekerja. Apakah kewajiban itu kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang tua menafkahi anak yang sudah besar itu statusnya bukan wajib, tapi sunnah. Artinya anak yang sudah besar itu tidak wajib dinafkahi bagi pada bapak. Makanya karena nggak wajib untuk dinafkahi, maka nggak wajib bagi si bapak untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah besar tersebut. Kalau seandainya si bapak ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah besar, boleh apa enggak? Boleh, jangankan anaknya, orang lain pun juga boleh untuk dikeluarkan zakat fitrah. Cuma dengan syarat. Apa syaratnya? Dikarenakan orang yang tidak wajib dinafkahi dalam zakat fitrah itu dianggap orang lain, karena dianggap orang lain, dan zakat fitrah itu adalah zakat yang memerlukan niat, maka ketika orang ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah dewasa, harus memerlukan izin. Kenapa kok harus memerlukan izin? Karena zakat fitrah itu memerlukan niat. Sementara niat nggak bisa secara otomatis orang yang ngeluarin zakat fitrah meniatkan orang lain, nggak bisa. Imma orang lain itu berniat sendiri atau dia mewakilkan niat pada orang lain. Seperti itu. Makanya seandainya ada orang ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain, anggap saja dalam anak yang sudah dewasa itu dianggap orang lain. Jadi langsung ngeluarin zakat fitrah untuk anaknya yang sudah besar tanpa izin, nggak sah. Alasannya nggak sah kenapa? Karena ini perlu diniatkan. Kalau saya yang niat itu nggak sah, meskipun saya yang ngeluarin. Kenapa? Karena yang wajib ngeluarin zakat itu dia. Jadi yang seharusnya niat itu dia. Makanya kita perlu izin agar dia berniat atau dia mewakilkan niat kepada kita. Makanya itu alasannya kenapa orang lain atau anak yang sudah dewasa dalam zakat fitrah itu dianggap seperti orang lain dan tidak sah bagi kita untuk mengeluarkannya untuk dia tanpa izin, karena memerlukan niat. Niat itu nggak bisa niat itu kita niatkan kecuali dia mewakilkan niat untuk kita atau dia yang berniat sendiri. Seperti itu alasannya. Kenapa anak yang sudah dewasa harus minta izin kalau kita ingin mengeluarkan zakat untuk dia. Terus syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu orang tersebut pada saat wajib. Pada saat wajib itu kapan? Pada saat wajib itu ketika malam lebaran.
Karena zakat fitrah itu adalah sesuatu kewajiban karena dua sebab. Karena dua sebab. Satu, idraku juz'in min Ramadan, yang kedua idraku juz'in min Syawal. Jika orang mencapai sebagian dari bulan Ramadan atau sebagian dari bulan Syawal, kedua-duanya, nyapok bulan Ramadan, nyapok bulan Syawal, walaupun sedikit, maka orang tersebut sudah otomatis secara apa itu wajib orang tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus punya dua sebab. Satu, mencapai sebagian bulan Ramadan dan mencapai sebagian bulan Syawal. Artinya ketika sudah malam lebaran baru zakat fitrah itu wajib bagi orang tersebut. Jadi waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu sebenarnya ketika sudah malam lebaran. Nah, ketika malam lebaran orang itu dianggap mampu apa enggak ngeluarin zakat fitrah. Kalau dari awal Ramadan belum dihitung mampu atau enggaknya. Soalnya itu belum wajib. Cuma seandainya ada orang ingin mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan belum malam lebaran itu cukup. Cuma sebenarnya itu belum wajib. Karena sebabnya dua, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ketika bulan Ramadan saja itu masih ditemukan satu sebab. Kan belum tentu orang itu umurnya hidup sampai malam lebaran. Seperti itu. Jadi orang ini wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila memiliki makanan yang lebih daripada sesuatu yang dibutuhkan di malam lebaran. Salah satu contohnya, sekarang ada orang malam lebaran misalnya, malam lebaran mengeluarkan zakat fitrah itu khilaf ulama, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo kurang seperempat, ada yang mengatakan lebih baik disempurnakan 3 kilo. Kenapa? Karena lebih hati-hati, itu lebih bagus. Anggap saja dulu ada orang ingin mengeluarkan zakat fitrah itu per orang 3 kilo. Sekarang begini, ada orang punya keluarga besar. Pada saat malam lebaran keluarganya semuanya datang dan dia yang bertanggung jawab untuk makanan keluarga yang sedang ngumpul. Ketika keluarga ngumpul, ketika masak berapa kilo? 10 kilo beras, ya. Ketika dia keluarganya ngumpul, masak dia punya beras 10 kilo saja. Nah, ada orang sekarang ini ketika malam lebaran cuma punya beras 10 kilo saja. Enggak punya uang lagi. Jadi ketika malam lebaran keluarganya ngumpul semuanya punya beras 10 kilo, enggak punya uang lagi, enggak punya apa-apa lagi kecuali beras 10 kilo aja untuk makan. Wajib enggak orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena makanan yang dia miliki tidak lebih untuk kebutuhan dia. Seperti itu. Kalau seandainya orang itu punya 20 kilo, pada saat malam lebaran orang itu punya beras 20 kilo, sekali masak dia 10 kilo misalnya. Sehari semalam, jawabannya juga tidak wajib. Kenapa? Karena pada malam lebaran itu kan pada saat malam wajib digunakan 10 kilonya untuk makan. Besok hari lebaran 10 kilo lagi. Berarti 20 kilo cukup malam lebaran dan hari lebarannya. Berarti berasnya sudah habis sudah. Jadi untuk orang yang seperti ini enggak wajib ngeluarin zakat fitrah. Kenapa? Karena makanan yang dia miliki tidak lebih dari kebutuhannya. Seperti itu. Kalau seandainya ada orang ketika awal bulan Ramadan punya beras 100 kilo. Awal Ramadan punya beras 100 kilo. Pertengahan Ramadan berasnya tinggal 50 kilo. Ketika malam lebaran berasnya itu tinggal berapa? Tinggal 3 kilo. Wajib apa enggak? Enggak wajib ngeluarin zakat fitrah kalau memang 3 kilo untuk makan. Kenapa? Karena yang dihitung punya enggak punyanya itu ketika malam lebaran. Kalau seandainya belum malam lebaran orang itu kaya dan setelah lebaran 1 minggu orang itu jadi kaya, tapi ketika malam lebaran dia fuqara, masih miskin, artinya enggak punya makanan lebih, maka ketika malam lebaran enggak wajib bagi orang tersebut untuk ngeluarin zakat fitrah. Jadi ukuran wajibnya itu ketika orang tersebut memasuki awal bulan Syawal, seperti itu. Terus berapakah yang wajib untuk dikeluarkan? Kalau di kitab-kitab fikih atau dalam hadisnya Rasulullah SAW itu ada 4 mud atau 1 sok. Kalau diukur dengan ukuran sekarang seperti yang tadi saya jelaskan, kalau di kitab Taqriratus Sadidah itu dijelaskan bahwasanya 1 sok
1 centak atau 4 mud di zaman dahulu, ketika diukur sekarang itu ukurannya 3 kilo kurang seperempat. Yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah itu 3 kilo kurang seperempat. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya 1 sok di zaman dahulu itu ada yang mengatakan cuma 2,5 kilo. Cuma 2,5 kilo, enggak lebih dari 2,5 kilo. Cuma Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samin beliau mengatakan bahwasanya dilengkapi 3 kilo itu lebih afdol daripada kita ngambil 2,5 kilo atau 3 kilo kurang seperempat. Kenapa? Karena satu, kehati-hatian. Yang kedua, sesuatu yang lebih itu lebih afdol daripada kurang. Yang ketiga, jika orang itu diwajibkan untuk mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tertentu, kemudian dilebihkan, lebihnya itu akan jadi sunnah. Artinya walaupun lebih bukan enggak sah tetap zakatnya. Ukuran pasnya itu hukumnya wajib, lebihnya itu dianggap sunnah, seperti itu. Nah, cuma di sini seperti kaidah yang sudah dijelaskan bahwasanya di atas tersebut, kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Kepada orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Jadi dirinya sendiri dan orang lain yang wajib dinafkahi. Ada beberapa orang yang dimana orang tersebut wajib dinafkahi tapi tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Wajib dinafkahi tapi enggak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Salah satu contohnya adalah istrinya bapak. Ketika bapak tersebut orang fakir atau orang miskin. Jadi ada hukum fikih ini seperti ini. Jika bapak nggak punya istri, kemudian bapak itu pengen nikah, maka wajib pada si anak untuk memenuhi keinginan bapak agar menikah. Kenapa? Takutnya kalau nggak dipenuhi, yang dimana seorang laki-laki punya nafsu, ketika punya nafsu kadang nggak ditahan, nggak tertahankan. Takutnya kalau anak tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bapak dari segi syahwatnya, takutnya bapak itu melakukan maksiat sehingga anak tersebut dapat dosanya. Jadi ketika bapak tersebut dikawinkan sama anaknya, kemudian bapak itu punya istri, untuk menafkahi istrinya bapak kan nggak punya apa-apa. Jadi anaklah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bapak juga kebutuhan istrinya bapak. Seperti itu. Itu wajib dinafkahi istrinya bapak karena memandang pada kewajiban anak bertanggung jawab terhadap bapaknya. Makanya meskipun wajib dinafkahi tapi enggak wajib untuk dizakat fitrahkan. Pada dasarnya itu enggak wajib kita menafkahi istrinya bapak kecuali karena memandang bapaknya. Seperti kalau bapaknya wajib untuk dizakat fitrahkan, seperti itu. Kenapa? Kalau orang punya ibunya pengen kawin, kok tidak wajib bagi anak untuk memenuhinya, sementara bapak ketika pengen kawin kok wajib bagi si anak untuk memenuhinya? Jawabannya adalah karena ketika laki-laki, kalau dalam hukum fikih ya, ketika laki-laki ingin menikah, laki-laki tersebut harus punya modal, mas kawin dan menafkahi. Ketika perempuan nikah, kenapa anak kok nggak wajib memenuhi? Karena perempuan itu untuk dinikahi nggak perlu modal. Perempuan nggak perlu ngeluarin mas kawin, dan perempuan juga tidak wajib menafkahi suami. Jadi makanya ketika laki-laki pengen nikah lagi, ketika bapaknya pengen nikah misalnya karena nggak punya istri, ibunya meninggal atau cerai misalnya, anak wajib bertanggung jawab. Ketika ibunya pengen nikah lagi, anaknya nggak wajib tanggung jawab. Kenapa kok nggak wajib tanggung jawab? Soalnya ibu nggak perlu uang ketika dinikahi. Mas kawin sudah dari calon suaminya, begitu juga nafkah juga dari suaminya, seperti itu. Makanya
yang dimana ibu tersebut wajib dinafkahi bagi seorang anak ketika ibu tersebut fakir atau miskin. Cuma ketika sudah dinikahi orang lain, maka ibu tersebut kewajibannya adalah pada suaminya. Seperti itu. Kalau laki-laki beda, karena laki-laki wajib menafkahi, jadi itu tanggung jawabnya seorang anak jika bapak memang benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi kesimpulannya, istrinya bapak wajib dinafkahi tapi tidak wajib untuk dizakat fitrahkan. Ada beberapa orang yang dimana orang tersebut juga wajib dinafkahi tapi nggak wajib dizakat fitrahkan. Salah satu contohnya, ketika orang tersebut punya istri tapi istrinya tersebut orang kafir. Ada orang kafir ini ada namanya kafir kitabi. Kafir kitabi ini di zaman dahulu ada orang kafir berpegangan dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Bukan yang sekarang, tapi qabla tahrif. Taurat dan Injil sebelum dirubah. Jadi berpegangan dengan Taurat dan Injil ini ada di zaman dahulu. Jadi orang Islam ini boleh menikahi orang kafir tersebut. Kafir kitabi, orang kafir yang berpegangan dengan kitab Taurat atau Injil atau Zabur. Wajib dinafkahi bagi suaminya karena itu istrinya, tapi nggak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah bagi si suami pada dia. Kenapa? Karena dia orang kafir. Orang kafir tersebut nggak wajib untuk di zakat fitrahkan. Begitu juga ketika kita punya kerabat tidak mampu, kita punya saudara nggak mampu, kita punya paman tidak mampu, atau kita punya tetangga nggak mampu, wajib bagi kita untuk membantu. Wajib. Kenapa? Karena dia kelaparan. Wajib bagi kita, tapi selapar-laparnya dia, sewajib-wajibnya kita membantu saudara kita untuk menafkahi saudara kita karena dia nggak mampu, tapi untuk masalah zakat fitrah ini nggak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Meskipun wajib bagi kita untuk menafkahi seperti itu. Terus di sini juga dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu cara pengeluarannya dengan apa? Dan apa saja makanan yang boleh untuk dijadikan untuk dikeluarkan sebagai zakatul fitri. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, juga Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya yang cukup untuk dikeluarkan sebagai zakatul fitri adalah makanan yang lumrah di daerahnya seseorang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Makanan yang lumrah dimakan, dijadikan makanan pokok. Kalau di sini kan beras, jadi zakat fitrahnya itu ya dari beras. Kenapa? Karena makanan pokoknya di sini beras. Kalau di Arab makanan pokoknya itu dua, beras, gandum. Jadi ketika mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dari beras, bisa dengan gandum. Ada sebagian daerah makanan pokoknya itu beras dan jagung. Jagung lebih banyak. Jadi zakat fitrahnya itu dikeluarkan imma pakai beras karena beras juga dijadikan makanan pokok di tempat itu, atau jagung. Jadi enggak terus-menerus beras, enggak. Di mana di satu daerah di situ makanan pokoknya itu jagung, ya jagung zakat fitrahnya. Atau di satu daerah yang dimana makanan pokoknya gandum, ya gandum. Seperti itu. Tapi makanan pokok yang lumrah untuk dijadikan makanan pokok. Seperti itu. Ada makanan, ini bukan makanan pokok, tapi dijadikan makanan pokok dikarenakan orang tersebut ada di satu daerah yang kesulitan makanan pokok. Salah satu contohnya ada orang pedalaman. Makanan pokoknya apa? Bayam. Salah satu contohnya, makanan pokoknya apa? Bayam. Terus zakat fitrahnya pakai apa? Pakai bayam? Ya enggak. Kenapa? Karena bayam tersebut dijadikan makanan pokok ketika darurat. Ada makanan pokok itu dijadikan makanan pokok pada saat biasa seperti beras, gandum atau jagung. Ada sesuatu dijadikan makanan pokok karena darurat. Daruratnya itu karena nggak ada lagi, makanya dijadikan makanan pokok. Nah, sesuatu yang dijadikan makanan pokok karena darurat itu nggak bisa untuk dikeluarkan zakat fitrah. Seperti itu. Jadi kalau kita mengambil pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal,
itu wajib bagi kita mengeluarkan beras berupa beras kalau di daerah kita. Beras dan berupa beras. Imma kita bawa beras kepada mustahik orang yang berhak untuk menerima zakat, imma kita bawa uang membeli beras dari dia, kemudian beras itu kita zakatkan pada dia. Al-muhim yang penting kita itu mengeluarkan beras untuk zakat fitrahnya. Nah, bagaimana sesuatu yang beredar di daerah kita yang dimana zakat fitrah tersebut dengan uang? Zakat fitrah tersebut langsung dengan uang, ngambil simpelnya saja, biar nggak usah repot-repot bawa beras ke sana ke sini. Jawabannya, kalau kita mengambil madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini memperbolehkan dua. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah pakai beras, juga boleh kita mengeluarkan zakat fitrah pakai harga beras. Seperti itu. Pakai beras atau pakai harga beras. Dan Imam Abu Hanifah itu lebih luas lagi dalam madhab lain. Dalam zakat-zakat yang lain. Seperti salah satu contohnya, ada orang punya kambing 40. Kalau yang lain, madhab yang lain, zakatnya apa? Kambing. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, boleh kamu ngeluarin kambing, boleh kamu ngeluarin uang seharga kambing. Seperti itu. Itu hanya madhabnya Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi hanya madhabnya Imam Abu Hanifah yang boleh mengeluarkan beras sebagai makanan pokok atau harga beras. Cuma ada beberapa pendukung dari madhabnya Imam Syafi'i, dan ini mengambil daripada pendapatnya para sahabat dan orang-orang terdahulu, itu juga memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga beras. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan beras atau boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga beras. Artinya dengan uang. Kita datang pada mustahik, orang yang berhak, kemudian ini kasih uang. Berapa harga beras? Misalnya 10.000. Mau ngeluarin berapa? 3 kilo, karena kehati-hatian langsung kasih ini zakat fitrah saya, dikasih 30.000. Itu boleh dalam madhabnya Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama mutaakhirin yang seperti ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama dari madhabnya Imam Syafi'i juga banyak yang cenderung pada madhabnya Imam Abu Hanifah, dan juga ada beberapa pendapat dari madhabnya sahabat juga yang memperbolehkan ngeluarin zakat fitrah dengan harta. Seperti itu. Jadi terserah. Ala kulli hal, yang penting boleh. Cuma Al-Habib Umar punya pendapat bahwasanya ngeluarin beras berupa makanan itu lebih afdol daripada kita ngeluarin uang. Kenapa? Karena kalau kita ngeluarin harga beras itu sah menurut sebagian ulama dan tidak sah menurut sebagian ulama yang lain. Tapi ketika kita ngeluarin zakat fitrah berupa beras, maka semua ulama sepakat atas kesahannya. Seperti itu. Suatu ibadah yang disepakati ulama itu lebih afdol daripada ibadah yang dimana sebagian ulama mengatakan itu sah dan sebagian ulama mengatakan itu tidak sah. Zakatul fitri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Wajib dinafkahi. Nah, sudah. Itu kalau ibu tiri, kalau bapaknya sudah meninggal, itu nggak wajib untuk dinafkahi bagi seorang anak. Kenapa? Kenapa ibu itu kok wajib dinafkahi? Ibu tiri, kenapa wajib dinafkahi? Karena itu kewajiban bapak. Sementara bapak itu ditanggung anak. Sekarang bapaknya sudah nggak ada, yang ditanggung apanya? Nggak ada. Seperti itu, nggak ada. Cuma kalau kita membantu itu hukumnya sunnah, itu basuh nafkah sunnah. Tapi kalau kewajiban nggak ada. Jadi begini, bapak itu wajib dinafkahi, iya. Kenapa kok harus mengalir ke istrinya bapak?
kalau bapaknya masih hidup. Kenapa? Dikarenakan dikarenakan wajib bagi seorang anak untuk memenuhi syahwatnya bapak, kan seperti itu kan ya, memenuhi syahwatnya bapak dalam hal pernikahan. Jadi kalau seandainya anak tersebut tidak memenuhi kebutuhan bapak dan istrinya bapak, maka si istri itu boleh melaporkan ke hakim dan menggugat minta cerai karena minta fasakh dikarenakan tidak diberi nafkah. Seperti itu. Jadi makanya supaya istrinya bapak tidak menggugat untuk pisah, maka wajib bagi si anak untuk memenuhi kebutuhannya bapak dengan cara memenuhi kebutuhan istrinya bapak supaya istrinya bapak tidak menggugat fasakh cerai. Nah sekarang bapaknya sudah meninggal, istrinya wajib dinafkahi terus apa enggak? Enggak wajib. Alasannya sudah enggak ada. Makanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum tersebut berputar dengan alasannya. Jika alasannya ada, hukum itu ada. Jika alasannya tidak ada, maka hukum itu juga enggak ada. Istri bapak wajib kita penuhi, alasannya apa? Karena bapaknya sudah enggak ada lagi alasannya. Enggak ada lagi alasan kewajiban kita, wajibnya kita untuk menafkahi istrinya bapak. Seperti itu, paham? Tapi kalau masalah saudara tiri itu, saudara tiri misalnya, itu semuanya juga apa itu, kalau kita memenuhi keperluan mereka itu juga sunnah, tidak wajib nafkah sunnah, kecuali memang mereka kelaparan, sangat kelaparan, itu hukumnya wajib. Tapi bukan wajib dari segi nafkah, tapi wajib dari segi kewajiban membantu sesama orang Islam. Seperti itu. Ada lagi? Maksudnya? Dibelikan dari hutang, maksudnya? Minjam, ngeluarin zakat, gitu. Nggak punya uang sama sekali. Kalau semisalnya ada seseorang nggak punya uang sama sekali untuk ngeluarin zakat fitrah. Jadi begini ya, ukuran zakat fitrah itu bukan dari uang. Bukan hanya dari uang saja. Jadi ketika orang tersebut nggak punya uang tapi punya beras banyak, misalnya, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah dari lebihnya makanan yang diperlukan ketika hari lebaran sampai malamnya. Misalnya seperti tadi saya jelaskan, ada orang nggak punya uang sama sekali tapi punya beras 50 kilo misalnya, wajib dikeluarkan zakat fitrah dari beras tersebut. Atau seperti juga yang barusan dijelaskan, bukan tidak ukuran uang, ada orang sekarang nggak punya uang sama sekali ya, sama sekali nggak punya uang, beras tinggal berapa, beras tinggal 2 kilo, punya emas 10 gram, wah itu beda lagi, wajib ngeluarin zakat fitrah. Seperti itu. Jadi ukurannya bukan dari adanya uang, tapi mampu nggak seandainya dia ngeluarin zakat fitrah. Ada orang nggak punya uang tapi mampu. Iya, seperti barusan yang saya punya uang nggak punya uang, punya emas, iya berapa? 20 gram. Yo, wajib itu zakat fitrah gitu, dijual emasnya kan gitu. Jadi tergantung keperluannya. Ada orang sekarang ini semisalnya punya emas 20 gram. Ada orang ini punya uang 10 juta. Punya uang 10 juta. Punya emas 20 gram. Gak wajib zakat fitrah? Ada. Siapa dia? Orang yang memerlukan rumah, gak punya rumah sama sekali. Gitu. Kenapa? Karena zakat fitrah itu orang yang punya harta lebih. Bukan punya uang lebih atau beras lebih, enggak. Orang yang punya harta lebih dari yang dia perlukan untuk makan pada hari lebaran sampai malamnya, lebih daripada hutangnya, hutang yang jatuh tempo ya. Kalau hutang yang tidak jatuh tempo, khilaf ulama.
lebih dari tempat yang layak untuk dia. Artinya seandainya ada orang punya hutang, seandainya ada orang punya uang 50 juta, cuma pada saat malam lebaran ada hutang yang jatuh tempo 60 juta, yang nggak wajib ngeluarin zakat fitrah itu. Kenapa? Karena uangnya hartanya nggak lebih daripada hutangnya. Atau sekarang kita misalnya datang ke satu daerah pada saat bulan Ramadan, kita pengen hijrah ke daerah yang lain. Kita punya uang berapa? Kita punya uang 100 juta. Pada saat malam lebaran kita sampai ke satu tempat di situ. Kita butuh rumah, nggak punya rumah. Ada rumah yang layak, nggak bagus tapi layak untuk kita. Berapa harganya? 100 juta. Cukup bener uangnya itu. Ya beli rumah. Seperti itu. Intinya rumah itu diperlukan dan layak, bukan mewah tapi layak. Seperti itu. Jadi seandainya punya uang 100 juta, cukup untuk rumah yang cukup untuk rumah dia dan keluarganya yang layak. Ketika dibeli rumah, sudah nggak ada lagi uangnya untuk ngeluarin zakat fitrah, emasnya juga nggak ada lagi misalnya. Nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nggak wajib, bukan harus hutang, nggak wajib. Nah, ketika orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, kemudian orang itu memaksakan diri dan dia berhutang, sah apa enggak? Jawabannya sah dan cukup untuk memenuhi kewajiban zakat fitrah. Sama halnya dengan orang yang tidak mampu, tidak wajib haji, enggak wajib umroh. Kalau maksa sehingga berhutang untuk melaksanakan haji dan umroh, ya hajinya sah. Hajinya sah. Enggak apa-apa, cukup menjadikan haji tersebut sebagai haji Islam. Cuma pada dasar hukumnya tidak wajib. Gitu. Seandainya ngutang boleh nggak apa-apa dan cukup untuk memenuhi kewajiban seperti itu. Paham ya? Ya. Nah, begini, ya. Ketika orang tersebut punya anak dan sudah besar, sebenarnya untuk kewajiban ngeluarin zakat fitrah itu pada dia sendiri, bukan pada bapaknya. Kalau seandainya bapak ingin ngeluarin zakat fitrah untuk dia, maka hukumnya boleh. Cuma syaratnya harus minta izin dulu pada anaknya. Kalau zakat fitrah itu saya yang ngeluarin, itu minta izin. Kalau kita yang ngeluarin, nah kalau kita ngasih beras pada dia agar dia ngeluarin sendiri, itu lebih boleh lagi. Seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika kita yang ngasih beras, maka dia ngeluarin sendiri. Ini tadi yang nggak boleh atau boleh dengan minta izin jika kita yang ngeluarin. Kita yang ngeluarin gitu. Kita yang ngeluarin. Kenapa kok gitu? Karena dia memerlukan niat atau saya yang mewakilkan niatnya dia. Itu. Tapi kalau kita kasih beras pada dia sehingga dia ngeluarin sendiri, ya jelas boleh itu. Pasti boleh gitu. Itu sama, itu bukan kita yang ngeluarin, tapi kita ngasih beras dia sendiri yang ngeluarin namanya. Seperti itu. Bukan kita yang menzakati dia, tapi dia dinamakan dia menzakatkan sendiri karena dia sendiri yang ini. Paham ya? Itu. Ada yang lain? Sebenarnya itu bukan orang Arab secara umum yang tidak wajib untuk dikeluarkan untuk menerima zakat fitrah. Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Yaman kan orang Arab.
Yaman itu orang Arab. Bahkan ketika kita memandang sejarah, orang Arab Mekah tersebut adalah cabang daripada orang Arab Yaman. Itu di zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi ketika mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan pada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Yang pertama, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika sudah mereka menerima Islam tersebut, maka Nabi Muhammad memerintahkan pada Sayyidina Mu'ad untuk mengajari mereka tentang sholat, karena sholat itu diwajibkan. Setelah sholat tersebut, mengambil zakat dari mereka yang kaya dan dikasih zakat tersebut pada mereka yang miskin. Nah, jadi kalau orang Arab itu bukan nggak menerima zakat, menerima, boleh menerima zakat. Hanya saja yang tidak boleh menerima zakat tersebut bukan semua orang Arab, tapi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu saja, Bani Hashim dan Bani Muttalib dari semua keturunannya, dan semua keturunannya sampai sekarang itu tidak boleh menerima zakat. Entah itu ada di Arab, atau itu ada di Indonesia, atau ada di mana. Kenapa? Itu keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tersebut keluarganya Nabi bukan hanya khusus Habaib, enggak, tapi semua Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim itu Nabi Muhammad, Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi Sayyidina Hashim dan semua keturunannya. Nabi Muhammad kan cabang dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib cabangnya Sayyid Abdullah pada Nabi Muhammad. Nah, ini bukan hanya keturunan Nabi Muhammad saja, tapi keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa Bani Muttalib ini? Muttalib ini saudaranya Hashim. Sayyidina Hashim, Sayyidina Muttalib ini kedua-duanya ini bersaudara. Dan keturunannya ini pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menegakkan Islam di Mekah, dari kedua keturunannya ini, kedua keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka lah yang melindungi Nabi dan mendukung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan Islamnya Rasulullah. Sehingga sampai ada kata-kata Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Keluarganya Nabi. Ahlul Bait itu punya beberapa arti tergantung dari kedudukannya. Keluarganya Nabi, kalau kita arahkan kata-kata keluarga Nabi pada bab zakat, maka yang dimaksud keluarga Nabi tersebut adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya zakat tersebut diharamkan pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa? Karena mereka semua adalah orang mulia dari keluarganya Nabi, sementara zakat tersebut adalah kotoran yang tidak layak untuk dikasih pada mereka. Seperti itu. Kotoran. Zakat itu kotoran. Kan zakat itu membawa dosa kita. Zakat itu membersihkan harta. Jadi ketika orang punya harta banyak, sebagian dikeluarkan zakat, itu semuanya itu membersihkan daripada kotoran zakat tersebut atau ketidakberkahan yang ada dalam ketidakberkahan yang ada dalam harta tersebut dibawa semua oleh uang atau harta yang kita keluarkan zakat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi hal yang seperti ini sangatlah tidak layak untuk Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kalau selain Bani Hashim dan Bani Muttalib, asalkan termasuk mustahikin, artinya termasuk golongan orang-orang yang 8 itu, termasuk golongan orang yang 8. Nah, itu boleh menerima zakat. Yang penting bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, orang Arab yang lain itu diperbolehkan. Seperti itu. Tapi kalau Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh dikasih zakat. Seperti itu. Itu khusus Bani Hashim dan khusus Bani Muttalib. Cuma sekarang ini untuk mencari siapa Bani Hashim, siapa Bani Muttalib itu kan sangatlah sulit. Cuma yang paling nampak sekarang ini hanya tersisa keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Jadi seperti para habaib dan syarifah.
sayyid itu semuanya tidak boleh dikasih zakat dan tidak boleh menerima zakat. Seperti itu. Kenapa? Karena itu jelas keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nyata dan jelas disepakati oleh ulama, dan itu adalah nasab yang sudah nyambung. Jadi ketika kita ngasih zakat itu nggak boleh, nggak cukup. Lagi pula mereka tersebut sudah dapat bagian daripada humusul humus. Humusul humus ini gini, ada harta di zaman dahulu, kalau sekarang sudah tidak berjalan sudah. Ada namanya harta itu harta ghanimah. Ada harta itu harta fai. Harta fai ini harta fai ini adalah orang Islam kemudian murtad. Maka harta orang Islam tersebut yang sudah murtad ini gak boleh diwariskan pada anak cucunya, gak boleh. Itu hukum Islam seperti itu. Hukuman bagi orang yang murtad. Jadi gimana caranya agar harta ini masuk ke keturunannya, bisa diwariskan? Balik masuk Islam lagi. Itu gak ada solusi lain kecuali itu. Harus masuk Islam lagi. Nah kalau seandainya orang itu murtad, maka harta itu ditahan. Oleh orang Islam itu ditahan. Kalau orang kaya, dalam harta ini ada kewajiban zakat juga soalnya. Jadi harus ditahan. Di mana disebutkan oleh ulama dan juga ada hadisnya Rasulullah bahwasanya perbedaan agama itu menjadi penghalang saling waris mewariskan. Artinya anak Islam orang tua kafir itu nggak bisa saling nggak bisa mewariskan harta, nggak bisa. Atau anaknya yang kafir bapaknya Islam, atau bapaknya yang kafir anaknya, itu harta nggak bisa diwariskan. Jadi orang Islam yang sudah murtad itu hartanya dipegang pihak pemerintah Islam. Nah harta itu dinamakan harta fai yang masih ditahan. Jadi kalau orang itu balik ke Islam lagi, harta dimiliki lagi. Kalau orang ternyata tidak masuk Islam, mati dalam keadaan kekafirannya, maka harta itu dikuasai oleh pemerintah Islam dan dikembalikan pada kemaslahatan dan kebaikan orang Islam semuanya. Ya salah satu contohnya itu dibagi lima dan dapat dari 1/5 tersebut siapa? Ahlul Bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dinamakan harta fai. Dibagi 5 kepada siapa saja? Itu banyak. Ada untuk membenteng negara Islam agar aman dari musuh. Juga diletakkan di Baitul Mal. Baitul Mal ini nantinya apa? Ketika misalnya ada orang ingin mencari ilmu, tidak ada bekal, boleh ngambil di situ. Gitu. Itu artinya harta yang kembali pada kemaslahatan orang Islam. Nah sebagian dari harta itu Ahlul Bait itu dapat. Nah karena Ahlul Bait keluarga Nabi dapat dari situ, maka dia nggak boleh ngambil zakat. Nah sekarang Baitul Mal sudah nggak ada. Baitul Mal ini arti Baitul Mal itu tempatnya harta, bukan bank. Kalau sekarang bank itu beda. Ini enggak, Baitul Mal ini tempat pengumpulan harta yang dimana harta tersebut akan kembali pada kemaslahatan orang Islam. Itu namanya Baitul Mal. Sekarang sudah nggak ada Baitul Mal itu. Jadi karena Baitul Mal ini sekarang sudah nggak ada, Baitul Mal sudah nggak ada. Harta ghanimah yang dimana 1/5 dari 1/5 yang dibagikan pada keluarganya Rasulullah, sekarang harta ghanimah pun juga nggak ada. Jadi dikarenakan keluarganya Nabi saat ini sudah tidak mendapatkan jatah yang dimana dulu pernah dijatahkan, maka sebagian ulama mengatakan boleh bagi keluarga Nabi yang fakir atau miskin di zaman sekarang ini untuk menerima zakat cuma sesuai kebutuhannya. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tidak semuanya ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau memang fakir atau miskin. Seperti itu. Jadi tidak semuanya, tapi fakir atau miskin. Ya kalau kaya ya nggak boleh gitu. Jadi yang dimaksud orang Arab tadi itu tidak semua orang Arab. Tapi dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Nah, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib sudah tidak terjangkau sekarang ini, ada di mana-mana, yang nyambung siapa saja nggak tahu, ya yang jelas sekarang ini ya keluarga Nabi. Begitu. Itu keluarga Nabi jelas Bani Hashim. Bani Hashim itu keturunan Sayyidina Hashim, punya putra Sayyidina Abdul Muttalib, punya putra Sayyid Abdullah, Nabi Muhammad dan semua keturunannya. Seperti itu. Ada yang lain? Apa? Keluarga? Oh, enggak apa-apa. Orang yang kalau meletakkan jenazah ke bawah ya, itu kalau bukan mahramnya boleh, tidak apa-apa. Cuma dengan syarat tidak boleh nyentuh dan nggak boleh melihat auratnya. Seperti itu. Hatta apa itu untuk membawa seperti ini. Terkadang ada mahram yang memang nggak mau karena takut. Ada mahram yang memang terkadang nggak kuat, kan gitu kan ya. Terus pada siapa lagi? Ya pada orang, kan gitu kan ya. Kalau cuma membawa yang memang lebih seharusnya laki-laki, karena laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Jadi ketika dibawa, diletakkan, itu hukumnya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma dengan syarat, nggak boleh menyentuh, artinya tanpa lapis, nggak boleh menyentuh tanpa penghalang. Itu kan ada penghalang kain kafan sudah. Nah, ketika membuka tali di sini, ketika membuka tali yang di atas kepala itu, atau meletakkan pipinya ke tanah yang dimana itu hukumnya sunnah, dengan syarat itu tidak boleh menyentuh dan tidak boleh melihat auratnya. Seperti itu. Kalau pipi itu hukumnya sunnah. Sunnah untuk meletakkan atau disentuhkan ke tanah. Kalau pipi. Tapi seandainya nggak disentuhkan ke tanah, itu hukumnya tidak apa-apa. Hanya saja menghadapkan ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Seperti itu. Ada lagi? Sudah. Ampun. فاتحنا الله تعالى يكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا والحاضرين العلم النافع ويجعلنا والحاضرين من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه على ما نوينا وعلى ما نصلح فنجدة وشيخنا على هذه النية ولذن كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.